Oke, sekarang ini umat lagi diguncang masalah nasab ini. Waduh. Bahwa kita sebagai muslim tentunya bukan mengupas sesuatu untuk memprovokasi, apalagi memecah belah. Iya. Tetapi kita sebagai orang muslim harus berusaha untuk mendudukan persoalan sesuai dengan secara benar, secara hak, tanpa mengeruhkan air, ibarat memancing tuh tanpa airnya keruh. Bahwa artinya dengan kebeningan hati dan tulusan hati, karena ini hal yang beredar di kalangan umat. Umat apalagi sekarang ini sudah ada pokoknya kita bela Habib sampai mati, sabut pedang, sabut apa gitu. Satu kalau kita bela Imam Syafi'i, ini kan bahaya. Betul. Barangkali bisa dipaparkan ini bagaimana, barangkali bisa dijelaskan. Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa istilah-istilah Habib, bahkan termasuk juga Syarif, Sayyid dan sebagainya, itu adalah produk budaya masyarakat. Jadi di dalam Quran, di dalam hadis, kita tidak menyebut ada yang namanya Habib dan Habib sama dengan zuriat Nabi gitu, itu gak ada. Karena produk budaya dari masyarakat, maka dia tidak boleh dan tidak berhak disakralkan. Karena itu, karena dia adalah produk sosial dan tidak sakral, dia berhak dan wajib untuk diuji benar dan salahnya. Apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Pertanyaan itu sama sekali tidak berimplikasi pada akidah. Kan banyak orang yang mengatakan siapa yang tidak percaya pada Habib maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Ada yang bahkan sampai dikatakan siapa yang membenci Habaib berarti dia itu lahir dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi dan sebagainya ada, dan itu dipropagandakan. Nah, itu tidak benar. Jadi mari kita anggap itu adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat dan kita uji. Nah, dalam pengujian, ayo kita uji sama-sama secara saintifik. Jadi biar objektif. Karena sejarah tergantung catatan. Tidak ada catatan tidak boleh diakui. Itu metodologinya begitu. Nah, istilah Habib yang kemudian katanya zuriat Nabi yang tersambung dengan Nabi, tidak ada catatannya yang bisa kita verifikasi. Jadi jangankan untuk kita ikuti, untuk kita uji saja gak ada bahannya untuk kita uji, kosong. Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar, nasab, sanad nasabnya mana gitu kan. Nah, ini memang tidak tersambung, tidak ada, kosong selama berabad-abad. Oke, di luar Kiai Imad, apakah Anda ya termasuk meneliti itu? Saya membaca, saya mohon maaf ya, Rabi'ah Alawiyah, dan saya menemukan ada beberapa kejanggalan. Oh, Anda membaca itu? Saya membacanya. Di antara kejanggalannya itu adalah bahwa seharusnya kalau memang ada zuriat Nabi yang namanya Habib ini, Habib itu dan sebagainya di zaman sekarang, maka mereka seharusnya adalah keturunan ke-48, 49, 50 dari Nabi. Karena rentang waktu sekitar 1400 tahun dengan hitungan rata-rata usia manusia, pernikahan dan sebagainya, seharusnya usianya segitu. Tapi semua dari Rabi'ah Alawiyah di Indonesia itu keturunan ke 37, 38, 39. Jadi rentangnya sampai 11 generasi dalam tanda kutip hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah dicek, ternyata memang jeda satu orang generasi ke generasi berikutnya, itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Iya, dalam konteks itu. Kemudian kalau misalkan anak itu kan anak ke-6, anak ke-1-nya lahir. Nah, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya tidak diketahui. Tidak ada dalam catatan Rabi'ah Alawiyah itu. Silahkan kalau misalkan mau dicek. Dan ada kejanggalan yang lainnya itu, yaitu di hitungan tahun Hijriah itu semuanya genap. Jadi misalkan
bapak ini punya anak bapak ini misalkan punya anak melahirkan berikutnya di usia 60 tahun. Di usia bukan usia 60, pada tahun misalkan ya 1000, lalu 1030, lalu 1060, lalu semuanya itu genap, angkanya itu genap. Ada yang misalkan ya 1115, tapi yang berikutnya juga 5 lagi. Itu bukan kejanggalan. Janggal, sangat-sangat janggal. Jadi maksud saya sekali lagi, kalau ada kebetulan sangat mungkin. Tapi kalau kebetulannya 1500 tahun dan kebetulannya ada di rentang yang pola yang sama, itu saya pikir janggal. Dari yang catatan yang jelas, dari Nabi ke Fatimah rentang usianya 50 tahun lebih. Dari Fatimah ke Hasan usianya sebelum 20. Kalau dirata-ratakan semuanya, usia rata-rata pergantian generasi itu hanya 23 tahun. Saya mohon maaf ya, dari Nabi ke Hasan biasanya dilewat karena pindah biasanya ke Hussein. Dari Hussein ke Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir, kemudian Ja'far Shadiq dan sebagainya. Itu rata-rata satu generasinya itu hanya 23 tahun. Tapi ini setelah Ubaidillah itu rentangnya tiba-tiba jadi jauh, jadi 40 tahun satu generasi baru punya anak berikutnya. Ya sekali lagi, kalau itu adalah anak kelima misalkan, di anak ke-1, kedua, ketiganya di mana itu gak ada. Dilihat secara matematis janggal, kemudian hitungan sejarah nasabnya hilang, kemudian tes DNA juga tidak mau. Seingat saya hanya Ba'alawi yang tidak mau, karena yang lain mau dites. Anda bilang tadi hasil nasab ya hilang, terputus. Itu Anda meyakini itu? Sejauh yang saya ketahui ada beberapa kejanggalannya, kemudian kitab-kitabnya memang kosong. Kemarin waktu ada perdebatan antara Ustadz Imaduddin ya dengan yang ini, akhirnya juga ada semacam kesimpulan bahwa ya memang tidak ada catatannya, tetapi kata mereka tidak ada catatan bukan berarti orangnya tidak ada. Nah itu kesimpulannya. Jadi ya sebenarnya saya pikir kalau tidak ada catatannya, lalu dari mana kita bisa tahu, kan begitu? Karena ini adalah konteksnya sejarah, dan konteks sejarah itu ada metodologi ilmunya, dan metodologi itu harus tergantung pada catatan. Apa yang bisa kita verifikasi kalau catatannya tidak ada? Kiai Imaduddin melakukan satu penelitian yang dikatakan ilmiah berdasarkan manuskrip dari abad kesekian sampai abad kesekian, kalau masalah mulai dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-9. Baru di abad ke-9 baru muncul, kira-kira begitulah, kira-kira wallah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pentingnya? Kira-kira apa kepentingannya sehingga Kiai Imad ini membuka itu? Kira-kira apa? Iya. Jadi misalkan, apakah ada orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi di Turki? Ada. Di Arab ada. Di Mesir ada. Di seluruh dunia ada. Tetapi mereka, kebanyakan di antara mereka tentu saja tidak menggunakan nasab itu untuk kemudian mengglorifikasi dirinya sendiri. Mereka tidak pernah mengatakan siapa yang membenci kami maka tidak akan mendapatkan syafaat dari, tidak pernah. Siapa yang mencintai kami maka, bahwa Habib yang terbodoh sekalipun itu lebih baik daripada 70 ulama paling cerdas. Bahwa ulama-ulama itu kepalanya itu lebih bawah daripada kaki dari seorang Habib yang tukang zina, tukang mabok, tukang judi. Itu dijudge itu seperti itu. Salah satu ajaran paling dasar dari Islam itu adalah haram mengkultuskan pribadi. Tetapi ini justru malah dipaksa, disuruh untuk mengkultuskan pribadi, atau disangkakan telah mengkultuskan pribadi, kan begitu, karena adanya ajaran-ajaran yang seperti itu. Nah, saya pikir dengan adanya fenomena ini, maka sesuatu yang awalnya tidak penting menjadi sangat penting, karena ini menyalahi tradisi Islam secara konsensus.